Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrisan Haji, NIM 08320190224, Prodi Agribisnis. Kali ini saya akan membawakan ceramah tentang menghormati kedua orang tua. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa mawawala amma ba'd. Pertama-tama berbicara tentang orang tua. Kita perhatikan orang tua atau tidak? Banyaknya anak-anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Apakah dia remaja? Apakah dia pemuda? Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Dia tetap wajib berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimanapun kondisi seorang anak, dia wajib untuk menghormati kedua orang tuanya. Tidak ada alasan yang lain. Orang tua adalah nomor satu. Meskipun anaknya dia ada 5, ada 10, kita sebagai anak tetap wajib, mestinya kita berlomba-lomba. Umpamanya ada orang tua kita yang punya anak 5 atau 10, jangan kita katakan gantian kita berbuat baik. Jangan pernah katakan hal tersebut. Tidak demikian. Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhir hayat saya kepada kedua orang tua saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba-lomba untuk apa yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita yang terbaik sampai dia menjelang meninggal dunia. Apa yang bisa kita lakukan sampai dia wafat, semestinya kita berpikir begitu. Kadang-kadang tidak demikian. Ketika dia memiliki saudara 5 misalnya, dia menganggap bahwa yang lain dulu berbuat baik. Bahkan ada yang berpikir, dulu saya, rumah sakit saya yang bayar, sekarang giliran yang lain. Mas, astagfirullahaladzim. Kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua. Tidak boleh hitung-hitungan kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan baik buat orang tua, kita berbuat baik kepada mereka. Kita berlomba-lomba untuk mengambil amalan karena telah berbuat baik kepada orang tua. Sebab banyak anak-anak yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan mengandalkan saudaranya yang lain. Kita seharusnya berlomba-lomba mencari pahala. Pertanyaannya, apakah kita ingin mencari pahala untuk akhirat atau tidak? Apakah kita menginginkan bekal tersebut atau tidak? Kesempatan kita, orang tua adalah jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita bisa berbuat baik kepada mereka? Umur tidak ada yang tahu. Kalau sudah ngaji, antum harus bertakwa kepada Allah dan kedua orang tua. Apa yang bisa lakukan untuk perbuatan baik, jangan ditunda. Kita bisa lihat ayatnya dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh berkata kita tidak boleh berkata kita tidak boleh menengking atau menghardik kedua orang tua kita. Itu adalah dosa besar yang banyak kita lakukan tanpa kita sadari. Walaupun kita hanya menghardik atau kita mengatakan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Jadi, mari kita berlomba-lomba. Kita ingat, untuk berbuat baik kepada orang tua jangan hitung-hitungan. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Meskipun uang kita habis jutaan, atau puluhan juta, atau ratusan juta, atau miliaran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tidak ada masalah. Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat. Jangankan kita, lihat orang-orang kafir saja berbuat baik kepada orang tua mereka. Luar biasa kasih mereka kepada kedua orang tuanya. Padahal orang kafir, apalagi orang Islam yang taat kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Di surat Al-Isra ayat 17 sampai 23 berbunyi, wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu
wa bil waldini sana'i payab lugana indakal kibara aduhuma alkilahu mafalata kullahu wa wi fala tanhar humawa kullahu makaulang karim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, pada orang tua, ini adalah kesempatan. Selama kita masih ada umur, lakukanlah terus. Kalau bisa, kita kunjungi orang tua kita setiap hari yang jauh dari orang tuanya. Jika tidak bisa setiap hari, lakukanlah setiap pekan. Jika tidak bisa setiap pekan, lakukanlah tiap bulan. Kalau kita jauh dari orang tua. Ini adalah motivasi bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua, seperti bagaimana yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra. Yang kedua, janganlah datang ke orang tua untuk menyusahkan mereka. Ada anak yang sudah dari kecil dia biayai hidupnya orang tua sampai dewasa, sampai menikah. Setelah itu dia datang ke orang tua lagi untuk menyusahkan. Jangan demikian. Apa yang bisa kita bawa untuk orang tua kita, apa yang menggerakkan dia, apa yang menyenangkan dia, umpamanya kita mampu dan minta umroh, maka berangkatkanlah mereka untuk umroh. Kita ada uang dan dia minta haji, berangkatkanlah dia untuk haji. Ini tidak ada masalah dan Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau kita infak kepada orang lain, pasti Allah akan ganti, apalagi kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya adalah keistimewaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa berbakti kepada orang tua adalah merupakan jihad. Sebagaimana ada seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berjihad, lalu Rasulullah berkata, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Pemuda itu menjawab, "Masih, wahai Rasulullah." Lalu kata Rasulullah, "Pulanglah dan berjihadlah kepada orang tuamu itu." Artinya, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita telah dinilai sebagai orang yang berjihad. Subhanallah. Bahkan bakti kita kepada orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bakti kepada orang tua diberikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka orang tua diberikan balasan di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat: kesaliman dan durhaka terhadap orang tua kita. Nauzubillah. Maka setiap kita berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, alhamdulillah selama ini kita sudah banyak mengkaji ilmu Islam. Alhamdulillah mengetahui banyak tentang dalil-dalil bagaimana pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Namun memang suatu amal itu semakin sulit kita lakukan, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata godaan setan untuk melaksanakannya juga itu berat. Apalagi kalau kita sudah dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita yang kadang mengesalkan, kadang menyebalkan, ataukah mereka bersikap keras, orang tua yang suka sumpah serapah, sesungguhnya kita sedang diuji. Jadi marilah kita mengingat bahwa suatu amalan yang sulit untuk kita lakukan, ganjarannya pun akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bernilai amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi